warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di episode 6 Self Development kali ini, kami akan membahas mengenai entrepreneurship dan ekonomi kreatif atau ekraf UMKM bersama salah satu narasumber yang sangat kompeten dalam bidangnya, yaitu Ibu Meta Andriani, salah satu dosen di Indonesia Banking School. Beliau juga merupakan salah satu lulusan di Indonesia Banking School pada program studi manajemen di tahun 2004 dan melanjutkan pendidikannya di Master Manajemen Program Universitas Indonesia pada tahun 2011. Kemudian, beliau juga melakukan research yang interest di Integrated Marketing Communication, Brand Development, Consumer Behavior, dan Bisnis. Selain itu, beliau juga memiliki pengalaman menjadi writer Indonesia Fashion Week for Ministry of Tourism and Creative Economy Republic of Indonesia dan unpublished paper Indonesia Creative Economy Blueprint for Fashion Sub-Industry pada tahun 2014. Nah, bagaimana pembahasan mengenai entrepreneurship dan ekraf UMKM bersama beliau? Yuk simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu Meta Andriani SEMM yang telah bergabung dengan kita hari ini. Pagi. Bagaimana Bu kabarnya? Baik, alhamdulillah sehat-sehat. Yang penting itu ya sekarang ya sehat-sehat. Iya. Kegiatannya apa aja nih Bu selama WFH gitu Bu? Kegiatannya di rumah aja, jadi kegiatan berlangsung seperti biasa, mengajar, kemudian diselingi dengan mengurus program studi gitu, jadi rapat segala macam, justru malah lebih sibuk, aktivitasnya menjadi lebih banyak gitu. Tapi ya itu sih, kita di rumah aja gitu. Oh ya, alhamdulillah. Nah, ini ada beberapa bahan diskusi Bu. Jadi ada diskusi kita hari ini tentang entrepreneurship dan ekonomi kreatif UMKM begitu. Oke. Pagi ini kita sedang merasakan hidup dalam adaptasi kebiasaan baru atau AKB, new normal kan. Yang kita tahu, kita waktu itu sempat dicegah kita mau kemana-mana, kita tidak bisa kemana-mana, kita harus dipaksa di rumah karena untuk menurunkan atau melandaikan kurva tingkat terjangkitnya COVID-19. Nah, minggu lalu juga perusahaan-perusahaan dan lembaga negara sudah mulai membuka diri sejak minggu lalu, dan karyawan-karyawan sudah mulai kembali bekerja secara WFH, termasuk ASN kan. Ya. Tentunya perusahaan-perusahaan swasta juga tidak akan tinggal diam, mereka juga akan bergerak kembali, tapi butuh waktu yang lama begitu kan. Nah, para karyawan-karyawan ini yang sempat dipangkas, yang sempat dirumahkan, mungkin mereka bingung nih, saya harus melakukan apa ya, gitu kan. Sedangkan beberapa waktu lalu Pak Presiden juga menyampaikan bahwa kita harus mencintai produk lokal. Inilah yang menyentil para masyarakat untuk punya jiwa wirausaha Bu, atau entrepreneurship gitu Bu, untuk meningkatkan gairah UMKM-nya gitu kan. Dalam menciptakan sebuah produk tidaklah mudah, melainkan harus memiliki jiwa itu begitu. Nah, sebetulnya entrepreneurship sendiri itu apa sih Bu? Dan seberapa penting gitu kita harus memiliki itu gitu Bu? Ya, oke. Jadi pertanyaan dari Adit adalah mengenai entrepreneurship ya. Jadi entrepreneurship itu kalau di bahasa Indonesia kan artinya adalah kewirausahaan gitu. Jadi kalau mau kita pisah, arti dari kewirausahaan itu ada kontennya, ada kata wira dan ada kata usaha gitu. Jadi kalau saya tidak salah baca-baca gitu ya, wira itu artinya adalah berani, dan usaha adalah sebuah kegiatan gitu ya, menjadikan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada gitu ya, kan ada usaha. Jadi kalau kita melihat pengertian kewirausahaan, kalau menurut saya kewirausahaan itu adalah sebuah seni, jadi art gitu ya, bahwa konsep berseni gitu ya, konsep berseni mengenai bagaimana sih
mengembangkan dan mengelola usaha yang tadi ada konten kata usaha itu, ya, dengan rasa berani, ya, dengan apa namanya ada sifat keberanian, gitu ya, dengan harapan bahwa kalau misalnya kita melakukan suatu usaha itu kan kita berharap bahwa ada profit gitu ya. Ada profit, ada keuntungan dan bagaimana menjalankan si usahanya itu dengan sukses gitu ya. Artinya bisa mengendalikan risiko gitu ya. Kemudian apa risiko itu risiko itu pasti ada ya, tapi bagaimana risiko itu bisa terkendali gitu ya. Jadi entrepreneurship menurut saya, ya itu adalah sebuah seni, gitu ya. Artinya seni itu kan bisa dilakukan oleh orang yang berbakat dan punya kemauan, gitu ya. Jadi yang namanya seni justru yang berbakat itu kalau sudah ada bakat diasah, kalau tidak ada bakat berarti bisa belajar, gitu. Jadi kurang lebih entrepreneurship adalah sebuah konsep gitu. Nah, pelakunya namanya entrepreneur atau wirausaha gitu. Jadi kalau bahwa sekarang nih ya gitu ya, manusia menghadapi krisis gitu. Nah, di dalam krisis biasanya tuh kalau ada krisis tuh orang apa namanya merasa tertekan gitu ya, merasa tertekan, kemudian merasa apa namanya bahwa dia apa banyak kekurangan yang dia harus usahakan. Nah, disinilah semua pada akhirnya menjadi punya jiwa entrepreneurship gitu. Nah, ini menarik memang gitu ya, bagaimana sih keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang entrepreneur yang sukses itu apa namanya dengan dia mampu untuk mencari ide baru gitu ya, kemudian mengimplementasikan si ide itu menjadi sesuatu yang punya kualitas gitu ya, kemudian punya nilai gitu, dan akhirnya nanti ya sesuai dengan hakikat berbisnis ya, hakikat berusaha bahwa nanti akan apa namanya harapannya mendapatkan apa keuntungan yang maksimum seperti itu kira-kira. Baik Bu, kalau seperti itu, sepertinya menarik gitu ya, ketika kita Iya, punya menarik sekali, entrepreneurship gitu. betul. Betul. Nah, yang kita tahu juga kan sudah ada berita kemarin bahwa PSBB akan berakhir ya, PSBB transisi di Jakarta gitu kan, sudah masuk di berita. Nah, menjelang era new normal nih Bu, Ya, masyarakat dituntut untuk tetap produktif dengan betul. tetap menjaga kesehatan dan Betul. menerapkan protokol kesehatan. Di masa transisi ini masyarakat juga dituntut untuk kreatif gitu kan. Dan Ya, betul. melihat peluang bisnis yang ada di masa ini. Tentu harus mulai mengasah jiwa yang dia punya itu kan, apa Ya, entrepreneurship betul. dan kewirausahaan itu. Betul. Sebelum kita diskusikan sebetulnya ketika kita WFH justru kita malah lebih banyak berpikir apa yang kita lakukan karena kita sudah tidak memiliki pekerjaan gitu kan. Oke. Dan kita lihat juga tuh banyak yang seperti orang jual masker yang tahu-tahu jual masker jadi Oh, jual masker ya. iya, jadi banyak banget yang beli. Ya. Lalu tiba-tiba ada yang jual hand sanitizer dan lain sebagainya. Nah, itu kan peluang-peluang baru begitu, Bu. Nah, selain itu, Bu, selain dari masker dan hand sanitizer Ya. atau alkes gitu ya, Ya. bisnis apa sih, Bu, yang potensial, Bu, di masa-masa sekarang ini, Bu? Oke. Ini yang menjadi problematika ya, problematika bagi seseorang yang ingin memulai sebuah usaha gitu ya. Kadang-kadang kita suka berpikir, "Duh, saya perlu uang nih," gitu ya. "Saya perlu uang, saya apa namanya, ada niatan untuk menambah pendapatan saya di tengah masa krisis seperti ini. Saya jualan apa ya?" Gitu ya. Kan tadi bahwa salah satu di dalam jiwa entrepreneurship ya atau jiwa yang harus dimiliki seorang entrepreneur adalah berpikir kreatif, mampu untuk bisa merasakan ada opportunity apa nih gitu ya yang apa namanya ada di lingkungan kita terdekat gitu ya. Artinya kan kemarin ini ada apa ya, kalau menurut himbauan gitu ya, himbauan dari
pakar kesehatan jiwa gitu ya, bahwa di tengah krisis seperti ini haruslah sering-sering merasakan atau membantu diri sendiri gitu ya, membantu diri sendiri, kemudian setelah itu baru membantu orang lain gitu ya. Nah, kadangkala yang menjadi problematika tadi itu bahwa memahami apa yang menjadi kebutuhan diri sendiri tadi itu dalam rangka menolong diri sendiri. Kemudian baru setelah itu melihat apa sih yang dibutuhkan oleh orang lain dalam rangka menolong orang lain. Nah, ini kadangkala yang menjadi problem gitu ya bagi seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau pandangan saya, menurut saya gitu ya, di masa kita mungkin baru merasakan benar-benar dunia ini sedang krisis tuh mungkin ya sekitar 4 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang lalu lah gitu ya. 3 bulan 4 bulan yang sekarang ini. Begitu banyak terjadi perubahan terhadap perilaku manusia gitu ya. Ini kan pandeminya terjadi di seluruh dunia ya, di seluruh dunia, di seluruh negara ya, gitu ya. Satu dunia ini banyak sekali negara yang mengalami dampak dari pandemi COVID ini. Sehingga semua perubahan perilaku manusianya istilahnya tuh serentak, seragam. Semua dunia hampir merasakan penduduknya mengalami perubahan gitu ya, bahwa ini adalah pandemi menurut WHO untuk menurunkan yang flatten the curve itu ya, manusia disuruh diem di rumah semua gitu ya. Jadi memahami perilaku konsumen, apa yang terjadi di era krisis COVID ini, itu yang bisa membantu kita untuk menemukan apa yang bisa kita lakukan gitu ya, karena kondisi lingkungan eksternalnya juga berubah gitu. Oke, mungkin kita akan bahas beberapa di antara banyak perubahan perilaku masyarakat atau penduduk di dunia ini. Yang pertama, bahwa kebiasaan tadi yang Adit sebut sebagai new normal, bahwa kebiasaan sekarang manusia melakukan semuanya di rumah atau stay at home ya, bekerja di rumah, beribadah di rumah, apalagi yang di rumah, semuanya di rumah gitu ya. Anak-anak sekolah di rumah, bapak-bapaknya bekerja di rumah gitu ya, semua dilakukan di rumah. Jadi ada peningkatan terhadap kegiatan di rumah. Oke, itu pertama gitu ya. Yang tadinya sehari-hari ibu-ibu ke pasar misalnya gitu ya, terus bapak-bapak ke kantor, anak-anak ke sekolah gitu ya, itu semuanya menjadi tidak ada gitu ya. Akhirnya mobilitas manusianya menjadi mati gitu ya, tidak ada mobilitas. Nah, pertama itu. Jadi kita coba bahas dulu untuk ininya ya, perubahan lingkungannya ya. Nah, kemudian yang kedua, karena semua istilahnya mall ditutup gitu ya, pasar dibuka gitu ya, tapi kan aktivitasnya dibatasi. Kemudian apalagi sekolah ditutup, semua ditutup lah ya, pusat perbelanjaan yang menjadi kebutuhan penyedia kebutuhan pokok itu sehari-hari itu semua ditutup gitu ya. Gantinya apa? Gantinya mereka menutup toko fisiknya gitu ya, tapi tetap bisa menyediakan layanan mereka dengan layanan antar ya. Jadi ada kebiasaan untuk berbelanja melalui online atau online shopping gitu. Jadi yang tadinya saking krisisnya gitu ya, dibuat apa yang disediakan oleh penyedia barang dan jasa itu menjadi berubah juga gitu ya. Yang tadinya mungkin menyediakan sesuatu yang bersifat kesenangan gitu ya, akhirnya menjadi menyediakan sesuatu yang sifatnya wajib gitu, yang penting-penting aja dulu deh gitu ya, seperti apa, sandang, pangan, papan misalnya gitu ya, yang
yang primernya kan manusia adalah untuk kebutuhan fisiknya mereka gitu. Jadi yang disediakan juga adalah sesuatu yang tadinya kesenangan gitu ya, menjadi sesuatu yang wajib, yang membelinya juga memprioritaskan hal tersebut gitu. Nah, kemudian akhirnya apa? Dengan adanya pandemi seperti ini pun juga lingkungan kesehatannya menjadi berubah gitu ya. Orang jadi takut mungkin berbelanja makanan jajan di luar, istilahnya begitu ya, menjadi masak di rumah gitu ya. Jadi home cooking juga Bener. meningkat gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan manusia yang berubah di masa pandemi ini gitu ya, sehingga itu yang menjadi new opportunity bagi para new entrepreneur gitu ya, atau bahkan old entrepreneur gitu. Jadi kita juga banyak kan menemukan kasus bahwa pelaku usaha ya akhirnya dia creating new product, benar nggak? Yang Ya, tadinya betul. dia mungkin dia ekspor hasil laut, misalnya begitu, terus sekarang dia memproduksi masker. Ya, itu kan jauh sekali ya. Yang tadinya karena ekspor tadi ya, dia kegiatan usahanya ekspor hasil laut, sedangkan kegiatan ekspor kan sudah dibatasi ya selama masa Iya, pandemi. Operasionalnya ditutup ya, berubah haluan menjadi produsen masker. Kan masker. banyak yang seperti Ya, itu. Jadi karena apa? Karena ya sekarang orang-orang membutuhkan alat proteksi diri gitu ya, sehingga itu yang menjadi new opportunity seorang old entrepreneur tadi gitu ya, merubah apa yang dia tadinya sediakan menjadi menyediakan apa yang sekarang orang butuh gitu. Jadi kita bisa awalnya tuh bisa pintar-pintar untuk mendeteksi apa yang menjadi kebutuhan orang-orang sekarang gitu ya. Tadi online shopping, kemudian home cooking. Home cooking jadinya kemampuan memasak orang-orang kan jadi meningkat gitu ya. Sehingga akhirnya mungkin Adit nanti bisa sharing mengenai bagaimana cara memasak sesuatu misalnya gitu ya. ya, Iya kan ya, kontennya menjadi berubah gitu ya, konten YouTuber menjadi berubah gitu ya misalnya gitu. Atau kemudian frozen food ya. Jadi sekarang kan banyak yang pengusaha-pengusaha di bidang F&B akhirnya mereka membuat makanannya dalam versi frozen, ya kan banyak juga seperti itu, gitu. Jadi memang yang perlu perlu pintar-pintar gitu ya, dirasakan oleh seorang entrepreneur adalah apa yang menjadi kebutuhan orang banyak gitu ya. Memang ini yang menjadi satu tantangan entrepreneur itu harus bisa menekan egonya gitu ya, supaya apa yang dia sediakan itu berguna bagi orang banyak gitu. Jadi apalah artinya gitu ya bagi seorang entrepreneur ketika dia menyediakan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya dia tapi tidak laku di pasaran seperti itu gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita nanti bisa diskusi lebih panjang, banyak sekali gitu jenis-jenis bisnis yang bisa ditawarkan di masa pandemi ini gitu. Kira-kira begitu, Dit. Nah, ada ini juga Bu, Ya. ada berita kan ini saya kutip dari CNBC ya. Setelah kita membahas mengenai entrepreneurship, lalu membahas bisnis yang potensial sekarang, kita membahas tentang UMKM gitu kan. Ya. Founder PT Saratoga Investama Sedaya atau Pak Sandiaga Uno menyebut sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM ini sangat terdampak COVID-19 kan. Hal itu terjadi di semua daerah Indonesia dimanapun dia berada begitu. Bahkan beliau mengatakan dahsyat banget gitu. Kalau kita lihat penurunan omsetnya bisa langsung 0 dari 100%. Artinya memang betul-betul dahsyat gitu kan.
Ada juga yang turun 30% sampai 50%. Total 80% dari UMKM kita terdampak sangat serius dari pandemi COVID-19. Kita butuh gerak cepat, begitu kan. Nah, menurut pandangan Ibu selaku dosen bisnis dan kewirausahaan, lalu pengamat pasar UMKM, sekaligus pembeli produk lokal, sedahsyat apa sih Bu? Atau mungkin Ibu memiliki cerita tentang UMKM dari pengalaman Ibu atau sekitar Ibu gitu, teman Ibu atau saudara Ibu yang merasakan dampak pandemi ini, baik dari sisi positif maupun negatif, atau dari sisi merugikan atau menguntungkannya gitu Bu. Ya, oke. Mungkin ini ya, apa namanya, sedikit eh, memberikan pandangan gitu ya bagi eh, aktivitas operasional sih, terutama dalam menjalankan manajemennya gitu ya di UMKM ini. Seringkali banyak ditemukan bahwa pengelola usaha ya mikro, kecil dan menengah ini mengalami kendala bagaimana mereka menjalankan operasional sehari-hari bisnis mereka gitu ya. Jadi bagaimana mengatur arus kas misalnya gitu ya. Bagaimana mengelola hasil usaha mereka gitu. Terutama banyak karena kan ini ya biasanya kan dikelola sama satu dua orang gitu ya, 3 orang gitu, dan biasanya juga dikelola oleh kerabatnya gitu ya, bersama kerabat mereka gitu, atau misalnya pasangan suami istri misalnya gitu yang mereka mengelola hanya berdua gitu ya, sehingga kadangkala seringkali menemukan cara mereka mengelola perusahaan kecil mereka ini masih disatukan dengan pengelolaan rumah tangga misalnya seperti itu gitu ya. Jadi manajemen skills-nya itu masih rendah gitu ya. Nah, ini yang kadangkala ketika misalnya mereka menemukan krisis, dampaknya itu sangat sangat bisa terasa sekali gitu ya, apalagi dengan kondisi eksternal yang di mana seluruh negara di dunia ini terdampak gitu ya. Jadi secara aspek ekonomi ini rentan sekali untuk bisa gonjang-ganjing lah istilahnya begitu gitu ya. Nah, kalau misalnya saya banyak baca-baca berita gitu ya di media online maupun di media cetak gitu atau di televisi gitu, memang jutaan mungkin ya, jutaan di Indonesia ini yang terdampak COVID-19 gitu ya. Jadi khususnya di usaha mikro, kecil dan menengah. Yang besar saja bisa banyak yang akhirnya gulung tikar gitu ya. Mungkin risiko bagi UMKM bisa lebih besar gitu. Salah satunya yang pernah saya baca, karena kan ya ini tadi ya, ini kan terdampak di seluruh negara. Akhirnya ekspor impor gitu ya, atau kegiatan yang melibatkan 2 negara gitu menjadi terdampak gitu ya. Dan banyak sekali memang usaha mikro, kecil dan menengah ini yang levelnya tuh sudah bisa sampai melakukan kegiatan ekspor dan impor gitu. Nah, tadi saya sempat menyinggung ada sebuah perusahaan usaha UMKM ya, yang kegiatan sehari-harinya adalah melakukan ekspor hasil laut seperti cumi, udang gitu ya, ikan gitu. Dia yang saya baca waktu itu lokasi usahanya itu ada di daerah Sulawesi lah, di daerah Sulawesi itu. Kemudian karena COVID sekarang, akhirnya karena nggak ada kegiatan ekspor gitu ya, jadi nggak ada pembeli yang mau beli gitu ya, negara lain yang mau beli gitu ya, jadi akhirnya tidak bisa dipasarkan gitu ya, akhirnya ya sudah stop sama sekali gitu, akhirnya bisnisnya kehilangan omset ya, yang tadinya dia punya pinjaman ke bank gitu ya, akhirnya nggak bisa bayar gitu ya. Jadi
banyak sekali perusahaan-perusahaan UMKM yang seperti itu gitu ya. Jadi udah berapa bulan gitu semenjaknya kurang lebih Maret lah, dari bulan Maret sudah tersendat gitu, dan sekarang sudah sama sekali tidak bisa dijual gitu. Jadi akhirnya apa yang bisa dilakukan gitu ya oleh UMKM yang mengalami dampak COVID tersebut gitu. Apalagi dia punya tanggungan yang harus dibayar ya, salah satunya ke bank gitu. Jadi pemerintah pun juga dengan kebijakan sekarang melakukan relaksasi kredit gitu ya, atau keringanan kredit untuk membantu UMKM, atau misalnya perusahaan multinasional yang lebih sustain gitu ya pada saat ini, membantu gitu ya sebagai bentuk CSR yang mereka membantu juga UMKM yang mengalami dampak gitu ya, dengan memberikan istilahnya mungkin hibah gitu ya, bantuan sementara supaya mereka bisa bertahan gitu ya, setidaknya istilahnya tuh untuk membantu si pengusahanya itu untuk makan lah gitu ya, bertahan hidup gitu ya dari krisis ini gitu, dengan memberikan hibah gitu. Nah ini jadi memang cukup prihatin gitu ya, tapi memang disinilah manajemen dari UMKM itu diuji gitu ya, bagaimana manajemen skills-nya, mengelola keuangannya gitu ya, kemudian mengelola risiko gitu. Ya, kita kan tidak berharap bahwa akan ada kejadian krisis lagi gitu ya, Iya, betul. Tapi memang dengan krisis COVID sekarang dampaknya sangat luar biasa gitu ya. Even pada waktu Indonesia ini mengalami krisis moneter pun juga dampaknya mungkin bagi UMKM tidak sebesar ini gitu ya. Justru cenderung pada saat krisis moneter lebih bisa bertahan gitu ya. Tapi karena ini terjadi di seluruh negara di dunia ini gitu, jadi dampaknya bisa menjadi lebih besar gitu. Itu sih. Dan terakhir Ibu, pesan dari Ibu untuk masyarakat dan pengusaha produk lokal gitu Bu. Apa sih Bu pesan dari Ibu gitu? Produk lokal, oke. Saya terus terang sangat mengapresiasi sekali kualitas, kemudian daya saing gitu ya, kreativitas para pengusaha lokal gitu ya, yang sudah mampu untuk istilahnya tadi ya, bisa bersaing lah dengan produk dari luar negeri gitu. Dalam hal mereka memproduksi pun juga memilih bahan, mendesain gitu ya, kemudian sampai membungkus gitu ya dalam packaging yang sangat-sangat bagus, itu kita sudah berani lah untuk memposisikan diri dengan produk di seluruh dunia gitu. Nah, pesan saya adalah bahwa terutama memang yang saya tahu gitu ya, anak-anak muda gitu ya yang berada di balik pengusaha memproduksi produk-produk lokal yang keren-keren itu gitu ya, ini sangat-sangat istilahnya tuh Indonesia sangat berpotensi untuk memiliki sumber daya yang berkualitas begitu ya. Jadi berkualitas dan produktif gitu ya, sehingga kalau itu bisa dipertahankan gitu ya, menurut saya itu sangat dampaknya akan luar biasa sekali bagi perekonomian nasional gitu. Jadi jangan takut gitu ya, jangan takut bahwa kita tidak bisa bersaing dengan produk dari luar gitu ya. Karena sekarang pun juga pemerintah sudah sangat mendukung terhadap industri kreatif gitu. Kemudian pemerintah pun juga sangat istilahnya tuh membantu lah gitu ya, membantu mulai dari kalau soal perizinan usaha sekarang sudah menjadi lebih mudah gitu ya. Kemudian juga memfasilitasi
apa ya, seperti misalnya pameran perdagangan gitu ya, di mana di situ investor asing bisa datang untuk melihat produk-produk lokal Indonesia seperti apa gitu ya. Jadi dukungan pemerintah sudah sangat baik gitu ya, sehingga yang sekarang sudah ada diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi gitu ya, dan yang belum memulai ya bisa memulai gitu ya dengan yaitu tadi wiranya ya, jiwa sifat kewiraannya ditumbuhkan gitu ya, bahwa berani mengambil risiko adalah salah satu yang diperlukan dalam entrepreneurship gitu. Jadi tetap memproduksi, tetap menghasilkan produk yang berkualitas lah gitu ya, bagi produsen-produsen lokal. Itu udah keren banget sekarang gitu. Saya sangat mengapresiasi lah gitu, banyak sekali pengusaha-pengusaha lokal yang produknya bagus-bagus gitu. Baik Bu, singkat saja terakhir, Ya. apakah itu artinya kita harus mencintai produk lokal? Tentu saja gitu ya, karena gini, bahwa tadi sudah disebutkan sedikit gitu ya, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya, seperti apa dampak secara istilahnya nyatanya gitu ya, berapa rupiah lah istilahnya ya pemasukan dari perekonomian nasional gitu ya, yang berasal dari UMKM kita gitu, dari industri lokal kita, sehingga kalau misalnya bukan kita ya, siapa lagi yang bisa mengapresiasi produk lokal tersebut gitu. Artinya gini, word of mouth gitu ya, dengan kita semakin menggaungkan produk lokal bagus, produk lokal baik, produk lokal keren, berkualitas, dan lain sebagainya, bahwa saya cinta produk lokal Indonesia gitu ya. Apalagi sekarang kan begitu mudah sekali berita itu bisa viral ya. Nah, ketika viral itu ya kita dengan bantuan teknologi, sosial media, apalagi internet gitu ya, sudah sangat mungkin gitu ya untuk bisa memviralkan produk lokal kita. Dan siapa lagi yang bisa melakukan itu kalau bukan kita sendiri gitu ya. Jadi toh kualitasnya pun juga sudah bisa dibuktikan gitu ya, sangat bagus produk lokal kita gitu ya. Sehingga kita tugasnya adalah tinggal menggaungkan itu kepada seluruh dunia gitu. Jadi pastinya dari kita untuk kita lah, seperti itu gitu ya. Jadi produk lokal, why not gitu. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya di Terima kasih. 30 menit lebih ini telah berbagi dan berdiskusi, dan mohon maaf atas segala Terima kekurangannya. kasih. Ya, Semoga sama-sama. ilmunya bermanfaat yang Ibu Ya, sampaikan kepada para pendengar dan penonton sekalian. Sekali lagi ya. Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.